Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ikhwani fillah, sebangsa setanah air, para pegiat literasi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini salah Jumat tentunya kita bertemu lagi tanggal berapa ya pada saat ini ya, 15 Desember ya 2025 kita bertemu lagi, dan saya ingin bercerita melanjutkan apa yang ada di buku saya. Ini salah satunya Pegayaman. Kalau yang tertarik, tunggu episodenya. Kemudian yang Anda tertarik dengan puisi, maka tunggu episodenya. Dan kita masih bicara pada bab yang kedua ya, pada bab yang kedua. Kemarin yang bab yang pertama kan udah tuh ya. Nah sekarang ini bab yang kedua. Tulisannya kebalik, wajah baru surau. Oke, just go ahead ya. Bahwa episode kedua dari buku ini yang ber-ISBN tentunya ya, alhamdulillah. ISBN-nya nomor 9786239566913, cetakan pertama Februari tahun 2021, alhamdulillah ya. Nah, ini bab yang kedua tentang mondok. Wow. Masih sejarah pribadi ya. Nah, pada bulan pertama di pesantren. Pesantren mana? Kita kan udah bicara yang pertemuan kemarin ya, di Darun Najah, di desa Ulu Jami, Jakarta Selatan, di Kebayoran Lama ya. Nah, seperti yang saya kemarin ceritakan bahwa memang almarhum ayahandaku sang my commander say that boarding school itu seperti kita camping ya. Jadi bayangan saya memang benar-benar Darun Najah itu ya seperti ketika kita di bumi perkemahan ya. Sehingga dan ketika mulai masuk, alhamdulillah saya diterima di sebuah jenjang. Kalau di formal di madrasah atau di sekolah umum tidak ada istilah level ini, tetapi di pondok pesantren yang dimulai dari pondok pesantren modern Gontor Ponorogo, maka Darun Najah menerapkan sistem experience dulunya namanya tajribi, takhasus namanya ya pada saat ini. Jadi ada takhasus, ada tajribi, ada experience ya. Kelas eksperimen ini sangat berat karena memang mengejar semua materi keagamaan dan bahasa Arab tentunya, dan serta bahasa Inggris yang 3 tahun sanawiyah dikejar dalam 1 tahun. Masya Allah, planning, tentu planning, tetapi alhamdulillah ternyata tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan memang semuanya bisa kelar ya, alhamdulillah. Nah, kalau di istilah yang lain selain takhasus, tajribi, ada juga disebut dengan takshifi ya. Nah, kata benar karena memang seperti itu ya. Jadi kita harus belajar dari di pesantren ya, secara kegiatan pembelajaran dari jam 6:30 pagi sampai jam 10 malam. Wow, full belajar ya. Subhanallah, memang sih agak berat ya, karena aku yang biasanya berada di alam ya, bangun tidur masih di bangunan ya, di sebuah rumah, kemudian tapi begitu melangkah kaki kan sudah kelihatan ada alam, walaupun masih bangunan-bangunan tapi alam ya. Kemudian menuju sekolahku yang terakhir dari sanawiyah itu memang MTS, Madrasah Tengah Sawah ya. Jadi jalan menuju ke tengah sawah itu saja sudah memang kanan kiri sawah ya, jadi anak alam lah. Nah begitu masuk Darun Najah kan bangun tidur ya, melihat atap, melihat tembok, bangunan. Begitu ke kamar mandi, bangunan. Begitu menuju sekolah, melewati asrama-asrama, bangunan. Begitu melewati masjid, bangunan juga. Kemudian masuk ke daerah sekolah, madrasah, tentunya bangunan. Jadi fully bangunan. Oh, Masya Allah gitu. Hal yang sangat berat ya, tetapi kita ikuti. Namun pada bulan ketiga tingkat kejenuhan itu melanda diri. Kemudian dengan malu-malu hati gitu kan, karena takut dan lain sebagainya, memberanikan diri untuk menghadap ayah Kiai Makhrus rahimahullah, Allahu yarhamuh. Syai'ulillah lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah menghadap kepada beliau ayahanda almarhum Kiai Haji Makhrus Amin, saya sampaikan kepada beliau bahwa
saya adalah santri di kelas tajribi, eksperimen, dan pada saat ini benar-benar mengalami tingkat kebosanan, kejenuhan yang sudah nggak mampu saya mengelolanya lagi. Ini bagaimana Ustaz? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa ya kemanapun pandangan mata itu tembok gitu ya. Saya sebagai anak alam sangat terganggu ketenangan, kenyamanan itu. Namun apa yang kemudian ayahanda almarhum Kiai Haji Mahfuz Amin sampaikan kepada saya bahwa eh, beliau mengawalinya dengan subhanallah, kok sama ya sama Ustadz. Dulu Ustadz juga waktu pertama kali di Pondok Gontor juga nggak betah dan menemui kiai seperti ente ini, masya Allah, dengan kebijakan beliau, dengan hikmah beliau, beliau menjawab seperti itu coba. Ya, kemudian beliau memberikan solusi ya. Cobalah kalau begitu, karena Ustadz sudah mengalami dan ternyata bisa. Coba ente coba ya 1 bulan ke depan. Ikuti apa yang ada di kegiatan, kemudian nikmati saja gitu. 1 bulan aja. Kalau belum betah, diusahakan 1 bulan lagi aja dulu lagi. Bila belum juga betah, usahakan 1 bulan ke depannya lagi. Nah itu tanpa panjang pikir bro, Masya Allah. Yuli Saiful Bahri langsung mengiyakan dan menerima fatwa beliau, nasihat beliau dengan 100% kekuatan penuh, semangat bangkit membara kembali untuk belajar. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Ana akan coba 1 bulan lagi. Kemudian berpamitan bersama mencium tangan beliau, semoga Allah memberkahi dan karena beliau telah wafat, Umi juga telah wafat, semoga keduanya ditempatkan oleh Allah di maqam mahmudah di jannah ya. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. My dear audience ya, bahwa sesungguhnya kalau beliau tidak menasehati begitu, mungkin saya tidak akan jadi santri setelah itu. Tetapi nasihat sederhana, kebijakan beliau yang sederhana mengarahkan saya untuk bertahan dalam 1 bulan itu, membuat saya khatam, membuat saya menyelesaikan pendidikan di Darun Najah. Ya karena dengan tambahan takhusus itu atau taksyifi itu atau tajribi itu atau eksperimen itu, saya 4 tahun untuk menempuh pendidikan aliyah di Darun Najah. Masya Allah, kalau saya tidak mendapatkan kasih sayang beliau, dengan nasihat beliau, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini ya. Dan Allahu Akbar, 1 tahun 1 bulan itu membawa saya selesai pendidikan di Darun Najah. Dan kemudian kegiatan ini saya dalam menempuh 1 bulan pertama itu, saya mencoba mencari tokoh yang bisa jadi inspirasi, dan salah satunya adalah almarhum Kiai Arifin Ilham. Mungkin antum semua tahu ya, masih ingat ya, yang memimpin pondok pesantren Az-Zikra dengan zikir setiap pengajiannya dia dengan suara khasnya yang luar biasa, Allah yarham juga ya. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dengan begitu kemudian aku terpacu untuk meningkatkan motivasi semangatku karena melihat almarhum Arifin Ilham pada saat menjadi santri itu bahasa Inggrisnya pada saat itu masih kelas 4 ya, itu sudah seperti keran air, apalagi bahasa Arabnya ya. Nah itu yang membuat wow, amazing, dia bisa, maka aku juga pasti bisa gitu. Ini yang kemudian menjadi saya motivasi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah akhirnya saya dalam kegiatan kesempatan aku membawa buku wajibku yang dari Gontor tentunya itu, dimanapun aku berada aku selalu memegangnya. Di kamar mandi aku pegang kecil saat menyentuh air,
kemudian ketika jam makan aku bersamanya minimal 7 kali dalam 24 jam aku bersamanya membacanya setiap halaman 7 kali minimal at least. Dan Allah kasih pada waktu itu ya, pada waktu itu karunia aku sudah setengah hafal gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu dengan menyebutkan halamannya saat itu ya saat itu. Oh, Masya Allah. Nah, pada saat itu semester pertama ini ya, semester pertama. Dengan apa yang aku lakukan, aku mengikuti ujian syafa'i, ujian lisan sebagai syarat untuk ujian tahriri atau oral text to written text ya. Nah, kemudian di situ aku diuji oleh Ustadz Imran, insya Allah ke Ustadz Gufron insyaallah, Ustadz Humi Moyanka insyaallah. Nah, semoga beliau bertiga adalah guru-guru yang mulia, semoga semakin diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia wal akhirah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya di dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Nah, tetapi aku mengalami situasi ujian syafahi yang berbeda pada saat itu dalam bahasa Inggris itu. Kenapa? Lebih dari setengah jam. Kenapa begitu? Karena aku menjawabnya dengan cepat. Setiap pertanyaan yang tadi aku bilang itu ya, seperti yang Anda bilang itu bahwa aku menjawabnya dengan halaman, menyebutkan halaman. Jadi ini benar apa ini nyontek apa bagaimana kali ya gitu ya. Sehingga persoalan itu semakin di tingkat kesulitannya. eh, nah akhirnya Ustadz Imron beliau keluar sebentar dari ruangan ujian lalu kembali coba what happened. Di situ beliau membawa sebuah kamus Oxford, bahasa Inggris lah tentunya ya, kamus bahasa Inggris Oxford, kemudian ya judul bukunya kan gitu Oxford Adrian Learner's Dictionary. Nah ini ketika mulai dibuka halaman demi halaman dari kamus Oxford itu, maka otak Yuli Saiful Bahri pada saat itu mulai gelagapan, shock, wow, what is that, gitu kan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jadi umum kemudian secara berurutan, misalkan begini pertanyaannya yang masih ingat nih karena ada bagian yang memang Allahu Akbar kok begini ya pertanyaannya ya, tadinya si anak gitu kan, anak laki-laki anak perempuan, kemudian eh, anaknya anak-anak gitu. Kemudian anak kecil, kemudian anak kucing, anak anjing, anak beruang, semua anak binatang, dan akhirnya aku give up aja deh. Aku give up dan aku menjawab, beg me a pardon, sir. I could not answer these questions as I never see that dictionary. Ya, akhirnya setelah kalimat tersebut beliau bertiga tersenyum simpul ya. Kemudian diselesaikan ujian yang wow, aku keringatannya seperti keringatan 3 pekan yang akan datang itu sudah keluar pada detik itu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Aku sudah sangat pesimis ya, nilaiku akan hancur karena memang seperti itu. Tetapi Alhamdulillah Allah berikan di dalam kasyot darajah atau rapot itu nilai yang tak terfikirkan. 9. Wah, Masya Allah, 9 bro. Allah Akbar ya. Sehingga aku bisa naik ke kelas berikutnya. Nah, aku pun mulai menggilai pramuka karena sudah diperbolehkan di semester berikutnya. Debutku, alhamdulillah, hingga ke pengurusan diserahkan kepada angkatanku, dan pada saat itu sahabat terbaik yang mirip katanya mirip sekali dengan diriku, Usep, beliau sudah meninggal, Allah yarham, Usep Saifuddin. Bertugas di Sumatera ya, di Curu Bengkulu, kemudian menjadi penyuluh alhamdulillah pegawai negeri. Beliau sudah haji, kemudian ya Allah sudah memanggil duluan daripada kami seangkatan. Syai'udillah lahul Fatihah.
kemudian setelah menjadi pengurus pramuka di bawah kepemimpinan atau bindepnya itu Sohib Ustadz almarhum, kita diangkat lagi tahun berikutnya untuk menjadi pengurus IPDN, Ikatan Pelajar Darun Najah. Kalau kalau di sekolah umum namanya OSIS ya, kemudian madrasah pada saat itu disebut menjadi OSIM. Nah, kalau di pesantren Darun Najah pada saat itu dan mungkin sampai sekarang namanya IPDN. Nah, satu event ada audisi tari, bro. Ditampilkan di Gedung Senayan, bro. Ya, Masya Allah. Namanya santri seneng banget. Ada ikut lah, ikut audisi. Dan akhirnya karena tubuh mungilku, aku diterima. Kemudian diletakkan di barisan paling depan. Yo, dan apa yang terjadi di situ bahwa aku dilatih untuk menari sebuah tari kontemporer karya santri sendiri, judulnya dengan mengambil sebuah musik lagu yang pada saat itu sangat tenar, penyanyinya Yopilatul, kembalikan baliku padaku. Ya, kembalikan baliku kepadaku. Kembalikan baliku padaku, ayo. Itu lagu sudah lama sekali ya, tetapi hanya ref itu aja yang hafal. Sekarang sudah tapi insya Allah kalau dicari di YouTube pasti ada ya, dari Yopilatul. Nah, itu kita tampil di Gedung Senayan, di Balai Sidang Senayan, mengenakan baju pentas bergaya Bali, dan aku berdetak kencang karena ini loh tempatmu nanti. Nggak tahu tuh ada detakan hati dalam hati begitu tuh. Nah, nggak tuh baru baru kelas 4 itu ya, dari baru kelas 4 gitu. Dan sejak itu ada ikatan emosi yang tak terfikirkan dan tak terasakan lagi, karena itu kemudian membawa bahasa Inggrisku, makhluk yang harus kutundukkan secepatnya. Dan alhamdulillah bertemu dengan 4 teman yang super gila ya. Sampai sekarang alhamdulillah mereka baik-baik saja dan semoga semakin baik. Ada sahabat Saifullah, kita panggilnya Kipul, kemudian Lukman, kemudian Lukman Kacamata ya. Sampai sekarang dia menjadi dosen di UMJ ya. Kemudian sahabat yang sekarang aktif di UIN Syarif Hidayatullah Husni Tamrin Al-Had, Masya Allah, kaifahalukum. Kemudian Ustadz Romdon ya, beliau berempat itu yang menemani diriku yang tak berguna ini ya. Masya Allah, menjadi English is our language. Wherever and whenever we met, we have to talk in English. No more, no language except English, but English. Nah, itu kemudian ada sebuah event nasional yang menjadi jurinya adalah almarhumah Nisrina Nur Ubay. Beliau guru bahasa Inggris di TVRI pada saat itu, the only one television in Indonesia, it was. Kemudian pesertanya kurang lebih 120-an. Mereka berasal dari UGM, UI, kemudian IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian dari lembaga-lembaga pendidikan bahasa Inggris, ada BBC, ada IEC, ada LIA, dan kemudian ada Santo Yosef juga loh. Iya, dan pastinya kami dari Najah ya, dan alhamdulillah setelah UI, UGM dan BBC, kami dari Najah yang pegang. Alhamdulillah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, di situ memang ada momen yang sangat hebat. Bagaimana kami mengalahkan mental daripada teman-teman kami yang ada di pendidikan yang non Muslim tersebut, karena kami sudah sebenarnya melihat kenyataan bahwa kami harus kalah. Karena apa? Kostum mereka sudah berseragam dari atas sampai bawah. Kemudian mereka berjalan pun sangat-sangat rapi, diatur demikian. Kemudian mereka duduk berdampingan lurus tanpa jeda dengan orang lain, sedangkan kami duduk bersebaran. Nah, itu ada sebuah kisah yang bisa antum nanti baca langsung ya di buku ini ya. Nah, sehingga mereka satu trik yang kami mencoba melakukan adalah mengalahkan mental mereka, dan kami lakukan itu dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami bercakap dalam bahasa Arab, kami terjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga mereka menjadi shock, sakit perut, lalu satu persatu ke kamar mandi dan kami mengisi kursi-kursi kosong mereka, sehingga mereka tidak pada formasi seperti yang sudah diatur sebagai sebuah strategi peperangan ya. Nah, alhamdulillah itu kemudian selanjutnya bisa dibaca sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.